بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد، إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، ونعوذ بك من حال أهل النار. آمين. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali dalam kajian rutin kita setiap Selasa sore ba'da asar. Masih dalam tema tauhid, khususnya dalam menjelaskan kesucian Allah dari menyerupai ciptaannya dan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah Subhanahu wa taala bukan benda. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran. Sebab jika Allah memiliki bentuk dan ukuran, maka berarti Allah membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam bentuk dan ukuran tersebut. Dan jika Allah membutuhkan, maka berarti Allah lemah. Dan sesuatu yang lemah tidak layak dituhankan. Karena itu Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran, kecil maupun besar. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan, atau salah satu di antara sifatnya adalah Al-Kabirul Muta'al. Al-Kabir yang dimaksud adalah yang maha agung pada derajatnya dan kedudukannya. Bukan dalam makna bahwa Allah memiliki bentuk dan ukuran yang sangat-sangat besar. Na'udzubillah. Allah bukan benda. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran. Demikian pula makna takbir Allahu Akbar. Umumnya kita menerjemahkan Allah Maha Besar atau Allah Maha Agung. Yang dimaksud dengan takbir adalah untuk mengagungkan Allah pada segi derajat dan kedudukannya, bahwa tidak ada siapapun, tidak ada apapun yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna takbir Allahu Akbar ay anna Allah akbaru min kulli syai'in qadra. Artinya bahwa Allah lebih agung dari segala apapun atau segala atau siapapun pada derajat dan kedudukannya. Tidak ada yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka takbir bukan untuk menetapkan bentuk dan ukuran bagi Allah. Bukan, sama sekali bukan itu maknanya. Nah, oleh karena Allah Subhanahu wa taala bukan benda, Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran, Maha Suci daripada susunan-susunan atau anggota-anggota badan. Maka Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Oleh karena apapun yang memiliki tempat dan memiliki arah, mestilah ia itu adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran. Allah tidak disifati baginya di satu tempat atau di semua tempat. Tidak disifati baginya berada di satu arah atau di semua arah. Tidak dikatakan baginya ada di mana-mana. Tidak dikatakan baginya bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy.
Allah yang menciptakan arsy, Allah yang menciptakan langit, maka Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya tersebut, tidak bertempat pada ciptaannya tersebut. Sebagaimana Allah yang menciptakan manusia, maka tidak dikatakan bagi Allah bertempat pada tubuh manusia. Demikian pula Allah yang menciptakan langit dan arsy, maka Allah tidak bertempat di langit, tidak bertempat di atas arsy, tidak duduk di atasnya, tidak juga bersemayam di atasnya. Tidak boleh dikatakan bagi Allah bersemayam, karena makna bersemayam itu artinya bertempat. Nah, maka hati-hati rekan-rekan, jangan mengungkapkan kalimat ini lalu disandarkan kepada Allah. Allah Maha Suci daripada sifat-sifat benda. Bersemayam, bertempat, baik bertempat dalam makna di atas atau membayangi di atas benda itu sendiri. Menempel di atas apa yang ditempatinya. Atau membayangi di atasnya tanpa menempel dengan apa yang ditempatinya tersebut. Itu semua adalah bertempat. Itu semua hanya berlaku bagi benda yang memiliki bentuk dan ukuran. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita ada perkataan Al-Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh para ulama kita, di antaranya oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma wa Sifat dan lainnya. Juga diungkapkan oleh banyak para ulama selain Al-Baihaqi terhadap perkataan Al-Imam Syafi'i ini. Baik, kita bahas sedikit demi sedikit dari apa yang dimaksud oleh Al-Imam Syafi'i dalam pernyataannya tersebut. Kita terjemahkan terlebih dahulu. Qala al-Imam Syafi'i, telah berkata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man intahadha, siapa orang intahadha, berusaha, lima'rifati mudabbirihi, untuk mengenal pengaturnya atau penciptanya. Yang dimaksud mengenal Allah. Fantaha, maka habis ia, ila mawjudin, atau sampailah ia, ila mawjudin, kepada sesuatu yang mawjud, yang ada, yantahi, yang habis, ilaihi, kepadanya mawjud, fikruhu, oleh fikirannya, fahuwa musyabbihun, maka ia orang musyabbihun, itu musyabbih, seorang yang menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Yang dimaksud oleh Al-Imam Syafi'i dengan pernyataannya ini, bahwa siapa orang yang ingin mengenal Allah, lalu sampailah ia kepada kesimpulan bahwa Allah seperti yang digambarkan dalam fikirannya, seperti yang dihayalkan dalam akalnya. Ia mengatakan Allah ada seperti apa yang dia bayangkan, atau dia fikirkan, atau dia gambarkan dalam dirinya. Ini orang disebut dengan musyabbih. Orang yang menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Ini orang bukan orang muslim. Bukan orang mukmin. Walaupun dia mengaku dirinya seorang muslim. Walaupun dia salat. Walaupun dia zakat. Bahkan berhaji sekalipun. Walaupun dia mengerjakan amal-amal saleh. Suratan, pada bentuk atau pada gambarannya. Dia mengerjakan amal saleh. Tetapi itu semua tidak
tidak bermanfaat baginya. Karena itu semua dikerjakan dalam kekufurannya. Seorang musyabbih adalah seorang yang kafir. Al-Imam Syafi'i menyatakan, dikutip juga oleh para ulama, selain daripada apa yang sedang kita bahas ini, bahwa Imam Syafi'i berkata, al-mujassimu kafir. Seorang mujassim, seorang yang mengatakan Allah adalah jisim, memiliki fisik, bentuk dan ukuran, kafirun, itu seorang kafir. Sebagaimana perkataan al-Imam Syafi'i ini dikutip oleh Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair. Nah, pernyataan Al-Imam Syafi'i ini, man intahadha lima'rifati mudabbirihi fantaha ila mawjudin yantahi ilaihi fikruhu fahuwa musyabbih, adalah hendak menegaskan beberapa hal. Yang pertama, bahwa Allah tidak dapat digambarkan oleh akal. Allah tidak boleh dihayalkan dalam fikiran. Allah tidak dapat diraih oleh prasangka-prasangka, gambaran-gambaran, hayalan-hayalan, perakiraan-perakiraan. Allah tidak dapat diraih oleh segala akal dan fikiran manusia. Siapa orang yang berkesimpulan bahwa Allah seperti yang digambarkan dalam fikirannya, maka ini orang disebut dengan musyabbih. Itu poin yang kedua. Jadi, seorang musyabbih itu adalah orang yang menyerupakan Allah dengan ciptaannya, dan model kaum musyabbih itu sangat banyak. Yang menetapkan sifat-sifat kebendaan bagi Allah adalah musyabbih. Orang yang menetapkan anggota-anggota badan bagi Allah, bahwa Allah tersusun daripada susunan-susunan, maka ini orang musyabbih. Orang yang menetapkan anggota badan bagi Allah, ini orang adalah musyabbih. Termasuk pada bagian mereka yang menetapkan tempat dan arah bagi Allah, ini juga disebut seorang musyabbih, menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala tidak dapat diraih oleh akal. Allah Subhanahu wa taala Maha suci daripada tempat dan arah. Lanjut. Wa ini tuma'anna ilal adami syirfi fahuwa mu'abtil. Wa ini tuma'anna, dan apabila tenang oleh dia, seorang yang manintahadha lima arifati mudabbiri, orang yang berusaha untuk mengenal Tuhannya, yaitu untuk mengenal Allah. Apabila sampai kepada kesimpulan di mana dia berkeyakinan ilal adam syirfi, kepada keyakinan ketiadaan yang kosong. Artinya dia berkesimpulan bahwa Allah tidak ada, fahuwa mu'abtilun, maka dia adalah seorang mu'abtil. Bahasa kitanya seorang ateis. Na'udzubillah. Ini orang disebut juga orang kafir. Sama dengan musyabbih seorang kafir, demikian pula seorang mu'abtil adalah seorang yang kafir. Nah, mu'abtil itu artinya orang yang menafikan wujud Allah. Termasuk pada bagian ta'til atau faham mu'abtilah, kelompok yang mengingkari, yaitu kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan Allah tidak memiliki sifat-sifat.
Mereka mengatakan misalkan bahwa Allah Maha Kuasa, tetapi kuasa Allah dengan zatnya. Allah Maha Suci daripada sifat-sifat. Maha Suci daripada sifat kudrah. Maha Suci dari sifat iradah. Maha Suci daripada sifat ilmu. Dan berbagai sifat lainnya. Allah Maha Suci daripada sifat itu semua. Nah demikian itu adalah ajaran Mu'attilah. Ajaran Mu'attilah. Orang yang berkeyakinan bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat adalah kaum Mu'attilah. Demikian pula orang yang menafikan akan wujud Allah disebut dengan Mu'attilah. Di zaman dahulu kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah disebut dengan Mu'tazilah. Yang karena itulah maka Mu'tazilah dikenal pula dengan sebutan Mu'attilah. Kemudian berikutnya Imam Syafi'i berkata, wa in utma'anna ila mawjudin wa'tarafa bil ajzi an idrakihi fahuwa muwahhid. Wa in utma'anna, dan apabila tenang ia orang yang berusaha untuk mengenal Allah sampai kepada kesimpulan ila mawjudin, kepada yang mawjud, bahwa Allah Maha ada. Wa'tarafa, dan mengakui oleh dia bil ajzi, dari kelemahan, an idrakihi, dari meraihnya, mawjud, dari meraih sesuatu yang mawjud tersebut, fahuwa muwahhidun, maka dia adalah seorang ahli tauhid. Nah ini nomor 3 yang harus kita yakini dan kita pegang teguh, yaitu bahwa Allah mawjud. Bahwa Allah mawjud, maha ada. La kal mawjudat, tetapi tidak seperti segala yang ada. Wujud Allah suci daripada permulaan. Wujud Allah suci daripada penghabisan. Wujud Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman. Nah, orang yang berkeyakinan Allah mawjud, maha ada, wa'tarafa bil ajzi, dan dia mengakui dengan kelemahan an idrakihi, dari meraih Allah. Artinya bahwa Allah tidak dapat diraih oleh akal fikiran manusia. Allah tidak dapat dibayangkan. Allah tidak dapat diraih oleh akal dan prasangka-prasangka. Maka ini orang muwahhidun, fahuwa muwahhid. Dia adalah seorang ahli tauhid. Nah inilah perkataan Al-Imam Syafi'i dalam menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari menyerupai ciptaannya. Maha Suci daripada bentuk dan ukuran. Maha Suci daripada diraih oleh akal dan fikiran. Tentu ini diambilkan oleh Al-Imam Syafi'i dari makna firman Allah, di antaranya daripada firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Dia Allah tidak menyerupai suatu apapun. Juga diambil dari firman Allah, wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sungguhnya kepada Tuhanmu wahai Muhammad al-muntaha. Artinya seperti ditafsirkan oleh seorang sahabat Rasul, yaitu Abul Qasim al-Ansari, ai ilaihi yantahi fikru man tafakkar. Anna ila rabbikal muntaha. Makna ayat ini, kata beliau apa? Ai ilaihi yantahi fikru man tafakkar. Artinya kepada Allah lah tidak dapat meraih oleh fikiran siapapun yang berfikir. Puncak penghabisan berfikir manusia, di mana manusia tidak lagi dapat meraih dan tidak dapat memikirkan, adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud tentu adalah memahami makna
daripada atau memahami hakikat Allah atau memahami hakikat sifat-sifatnya. Adapun dari segi bahwa kita diperintah untuk memahami makna sifat-sifat Allah supaya kita mengambil dalil darinya. Berbeda dengan sifat-sifat makhluknya, maka itu diperintah. Tetapi dalam makna hakikat, tidak ada yang mengetahui akan hakikat Allah kecuali Allah. Tidak ada siapapun yang mengetahui akan hakikat sifat-sifat Allah kecuali hanya Allah. Nah, tentu juga ada beberapa ayat lain selain daripada ayat-ayat tersebut yang merupakan sandaran daripada Al-Imam Syafi'i dengan pernyataannya ini. Manin tahabo lima arifati mudabbirihi. Hingga akhir apa yang dinyatakan olehnya. Rawahul Baihaqi telah meriwayatkannya oleh Al-Imamul Baihaqi wa ghairuhu dan selainnya Al-Baihaqi. Nah, rekan-rekan sekalian, setidaknya ada 2 poin, banyak sebenarnya, dari apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Syafi'i, tetapi saya hendak membatasi dalam 2 poin saja. Yang pertama adalah bahwa Allah tidak dapat diraih oleh akal fikiran. Ini menjadi catatan penting. Sehingga apapun yang terlintas dalam benak kita, dalam hati kita tentang Allah, maka Allah tidak seperti demikian itu. Kemudian yang kedua, dari apa yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i ini diambil kesimpulan bahwa Allah mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Sebab jika Allah memiliki tempat dan arah, maka berarti dapat diraih oleh akal fikiran manusia. Maka berarti Allah memiliki bentuk dan ukuran. Mustahil demikian itu. Nah, apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Syafi'i ini juga banyak diungkapkan kandungan maknanya oleh para ulama kita yang lainnya. Ya, tentu dengan redaksi yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Termasuk misalkan salah satunya diungkapkan oleh Al-Imam Abdul Ghani An-Nabulsi dalam kumpulan bait-bait yang beliau namakan dengan Muqtadha Asy-Syahadatain. Tuntutan dua syahadat. Artinya bahwa dua syahadat itu tidak hanya sebatas kalimat yang diucapkan dengan mulut atau dengan lidah saja. Tetapi di dalamnya ada tuntutan-tuntutan keyakinan yang wajib diyakini. Di antara yang beliau tuliskan dalam Muqtadha Asy-Syahadatain, Al-Imam Abdul Ghani Nabulsi berkata, Ma'rifatullahi 'alaika tuftarad bi'annahu la jawharun la 'arab وليس يحويه مكان ولا تدركه العقول جل وعلا. Ma'rifatullahi mengenal Allah alaika atasmu tuftarab diwajibkan. Biannahu dengan bahwa dia Allah la jauharun bukan benda wala arab dan bukan sifat benda. Walaysa yahwihi makanun. Walaysa yahwihi dan tidak meliputi akan Allah makanun oleh tempat. La tidaklah. Wala tudrikuhul uqulu dan tidak meraih akan Allah al-uqulu oleh segala akal. Jalla maha agung dia Allah. Wa'ala dan maha suci dia Allah. Nah, apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Syafi'i ini, kembali lagi ke tulisan yang ada di hadapan kita. Juga persis sama kandungan maknanya dengan apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Yang merupakan murid daripada Al-Imam Syafi'i sendiri. Juga seperti apa yang telah diungkapkan oleh Al-Imam Sauban Ibn Ibrahim. Yang populer dengan sebutan Al-Imam Zunnun Al-Misri.
salah seorang ulama terkemuka ahli tasawuf, seorang yang zahid, abid, alim, kabir. Baik, rekan-rekan sekalian, kita baca yang di hadapan kita ini sambil kita terjemahkan. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, telah berkata oleh al-Imam Ahmad ibn Hanbal, wal Imam Thawban bin Ibrahim Zunnun al-Misri, dan al-Imam Thawban ibn Ibrahim Zunnun al-Misri radhiyallahu anhuma. Mahma tasawwarta, apapun yang membayangkan oleh engkau bibalika dengan hatimu tentang Allah yang dimaksud, fallahu maka Allah bikhilafi dzalika, berbeda dengan demikian itu. Artinya bahwa Allah tidak dapat diraih oleh akal fikiranmu, tidak dapat diraih oleh hatimu, tidak dapat digambarkan dalam bayanganmu, dan Allah tidak boleh digambarkan. Allah tidak boleh dibayangkan. Sebab apapun yang terlintas dalam hatimu, mestilah ia itu benda. Mestilah ia itu memiliki bentuk dan ukuran. Atau mestilah ia itu adalah sifat-sifat benda. Mengapa? Oleh karena akal kita itu hanya terbatas dalam perkara-perkara al-mahsusat, al-ma'lufat, dalam perkara-perkara yang diindra oleh kita atau dirasa oleh kita. Kita hanya dapat memikirkan sesuatu dari apa yang itu sudah menjadi gambaran dalam benak kita, di mana ia itu mestilah benda. Akal kita itu hanya bisa meraih sesuatu yang mestilah ia itu benda, memiliki fisik, bentuk, dan ukuran. Akal kita hanya terbatas dalam perkara tersebut. Allah Maha Suci dari itu semua. Allah bukan benda. Allah yang menciptakan benda. Allah tidak disifati dengan bentuk dan ukuran. Nah, inilah makna daripada apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan Al-Imam Zunnun al-Misri, mahma tasawwarta bibalik, wallahu bi khilafi dzalik. Rawahu, telah meriwayatkannya akan perkataan mahma tasawwarta bibalik, Anil Imam Ahmad, dari Imam Ahmad Abul Fadl At-Tamimi, oleh Abul Fadl At-Tamimi, dengan sanadnya daripada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Warawahu, dan telah meriwayatkannya akan perkataan mahma tasawwarta bibalik, an Zinnun al-Misri, dari Imam Zinnun al-Misri, Al-Khatibul Baghdadi, oleh Al-Khatibul Baghdadi. Nah, sehingga rekan-rekan sekalian, ini menjadi penegasan bagi kita bahwa inilah keyakinan para ulama dari masa ke masa. Diriwayatkan apa yang dinyatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal ini, oleh Abdul Fadl At-Tamimi dalam kitab I'tiqad Al-Imam Ahmad, I'tiqad Al-Imam Al-Mubajjal Ahmad ibn Hanbal. Dan diriwayatkan oleh Al-Khatibul Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad. Nah, sehingga para ulama kita yang beratus tahun dari semenjak Al-Imam Ahmad ibn Hanbal kemudian turun-temurun di atas keyakinan ini, di atas keyakinan bahwa Allah tidak dapat diraih oleh akal fikiran manusia. Allah bukan benda. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran.
Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, jika ada di zaman kita sekarang orang yang mengaku mazhab Hambali, tetapi akidahnya rusak, berkeyakinan Allah bertempat, berkeyakinan Allah memiliki bentuk dan ukuran, kalian katakan kepadanya, engkau telah merusak mazhab Hambali. Imam mazhab yang kalian menyandarkan diri kepadanya secara dusta, berbeda dengan kalian. Imam mazhab Hambali, seorang imam yang agung, seorang ahli tauhid. Beliau berkata, "Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dzalik." Nah, jangan kalian percayai jika ada orang di zaman kita sekarang, orang-orang yang mengaku bermazhab Hambali, tetapi akidah mereka merusak mazhab Hambali. Akidah mereka berseberangan dengan akidah imam mazhab, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Seperti di zaman kita sekarang, mereka yang menamakan dirinya Salafi. Atau sesungguhnya mereka adalah golongan Wahabi. Yang kemudian berkamuflase dengan nama Salafi. Banyak di antara mereka mengaku mazhab kami mazhab Hambali. Anda katakan kepadanya, engkau menyalahi mazhab Hambali. Engkau bukan di atas mazhab Hambali. Tetapi engkau di atas mazhab Wahabi. Pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Engkau yang merusak mazhab Hambali. Engkau yang mengotori mazhab Hambali. Kaum musyabbiha yang merusak mazhab Hambali. Al-Imam Ahmad tidak pernah berkeyakinan seperti keyakinan rusak kalian. Anda katakan kepada orang-orang yang mengaku bermazhab Hambali di zaman kita sekarang, di mana mereka sebenarnya adalah orang-orang yang merusak mazhab tersebut. Baik, rekan-rekan sekalian, berikutnya di hadapan kita ada pernyataan Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Inilah imam panutan kita, imam ikutan kita. Dua imam terkemuka yang memiliki jasa besar dalam membela akidah Rasulullah dan akidah para sahabatnya, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang wafat tahun 324 Hijriah dan Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi yang wafat tahun 333 Hijriah. Sehingga Ahlus Sunnati wal Jamaah ketika disebut nama golongan ini, golongan Ahlus Sunnah ini, maka tidak lain mereka itu adalah para pengikut dua imam yang agung ini. Siapa Ahlus Sunnati wal Jamaah? Tidak lain mereka itu adalah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita berada di atas keyakinan ini. Demikian dinyatakan oleh Al-Imam Muhammad Murtada Az-Zabidi. Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitab Ithab As-Sadatil Muttaqin di syarhi Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, "Idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah." Ketika disebut nama Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka tidak lain mereka itu adalah Asy'ariyah, Maturidiyah. Rekan-rekan sekalian, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, berkata ia, innallaha la makana lahu. Sesungguhnya Allah ada tanpa tempat. Sesungguhnya Allah tidak ada tempat baginya. Artinya ada tanpa tempat. Allah yang menciptakan tempat, maka Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya tersebut.
Rawahul Baihaqi telah meriwayatkannya akan perkataan Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari tersebut oleh Al-Imamul Baihaqi fil Asma'i was Sifat dalam kitab Al-Asma' was Sifat. Rekan-rekan sekalian, ini penting untuk difahami karena seringkali orang-orang Wahabi di zaman kita sekarang mengutip daripada kitab Al-Asma' was Sifat karya Al-Imamul Baihaqi ini. Anda sampaikan kepada mereka, engkau merusak akidah. Engkau menyalahi akidah Rasulullah. Engkau tahukah siapakah Al-Baihaqi? Al-Baihaqi adalah Asy'ari, Syafi'i. Mengapa kalian mengutip dari kitabnya Al-Asma' wa Sifat? Lalu di dalam kitab Al-Asma' wa Sifat, Al-Baihaqi mengutip pernyataan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah ada tanpa tempat. Perkataan Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Kitab ini adalah kitab ulama kita, ulama ahli sunnah wal jamaah. Mengapa kalian mengutipnya? Sementara kalian mengutip dan kalian melencengkan maknanya. Kalian mengutip daripada kitab Al-Imamul Baihaqi, daripada Al-Asma' was Sifat ini, lalu oleh kalian difahami bahwa Allah memiliki anggota-anggota badan. Na'udzubillah. Al-Imamul Baihaqi dalam kitab Al-Asma' was Sifat ini mengutip banyak para ulama dalam pendapat-pendapat mereka dari mulai para sahabat. Dari mulai para ulama-ulama salaf terdahulu. Bahwa mereka memberlakukan takwil. Sementara kalian anti terhadap takwil. Anda katakan seperti itu kepada orang-orang Wahabi di zaman kita sekarang ini. Yang mereka itu secara dusta. Dengan bohong besar. Mengaku bahwa diri mereka adalah salafi. Salafi dari mana mereka itu? Mereka itu sesungguhnya talafi. Adalah kelompok perusak. Merusak akidah ahli sunnah. Mereka menetapkan anggota-anggota badan bagi Allah. Bentuk dan ukuran. Tempat dan arah. Mengecoh dan menipu orang-orang awam. Merusak orang-orang awam. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Nah rekan-rekan sekalian. Perangi faham rusak ini. Ini jihad besar di hadapan kalian. Jihad besar. Jihad bil bayan. Jihad dengan penjelasan. Bela akidah Rasulullah ini. Ajarkan kepada umat Islam akidah Rasulullah ini. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah bukan benda. Allah maha suci dari segala bentuk dan ukuran. Baik rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ada 3 nomor yang kita bahas pada sore ini. Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat mempertebal iman kita, meningkatkan kualitas tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. نهلل ثلاثا ونصلي على النبي ثلاثا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته